Bab 161. Melihat kerumunan yang padat, Pang Zun tiba-tiba merasa mati rasa. Apa yang terjadi? Mengapa orang-orang dari Akademi Jiahong ada di sini? Siapa yang memberi tahu berita itu? Kuncinya adalah mengapa mereka datang. Karena Wang Hongwen ditahan di sini, apakah para siswa ini bergegas untuk membantu? Apakah Wang Hongwen begitu kuat? Saat ini, Pang Zun gemetar ketakutan. Ada terlalu banyak orang, ratusan orang. Dibandingkan dengan mereka, jumlah orang Leng Jianxiong tidak cukup untuk menghadapinya. Meskipun orang-orang Leng Jianxiong semuanya nakal, mereka sering berkelahi dan bahkan membunuh orang. Tapi mereka tidak berani menghadapi begitu banyak siswa. Mereka juga akan takut. Orang yang memberi informasi adalah contohnya. Dia tidak lagi berani mengikuti Leng Jianxiong keluar. Ada apa? Melihat wajah Pang Zun berubah jelek, Song Chengtang menjadi sedikit penasaran. Di luar pintu ruangan Dekan Wang, kelompok Leng Jianxiong hendak mendobrak pintu Wang Hongwen. Kemenangan bisa dikatakan sudah di depan mata. Apa yang ditakuti dengan para siswa ketika mereka datang ke sini saat ini? Mungkinkah para lelaki kulit hitam bertubuh besar yang ganas di tengah masyarakat masih takut pada beberapa siswa yang masih muda? Leng Jianxiong juga berpikir demikian. Dia adalah gangster dunia bawah tanah yang memenuhi syarat. Dia telah membunuh banyak orang selama bertahun-tahun sejak debutnya. Dengan namanya saja, Leng Jianxiong, juga termasuk makhluk yang bisa menakuti anak-anak hingga menangis. Oleh karena itu, Leng Jianxiong sangat percaya diri, dia berjalan ke bawah dengan tenang, memegang pisau pendek yang belum terhunus di tangannya, dia menggenggam gagang pisau di tangannya dan menggunakan cangkang pisau untuk membuat suara. Dia mengetuk pisau dan sarungnya lebih keras dan lebih cepat, dan para siswa yang bergegas tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arahnya, dan kemudian perlahan suasana menjadi tenang. Beberapa orang mengenali Leng Jianxiong, sementara yang lain takut melihat auranya yang sangat megah. Secara keseluruhan, keributan di tempat kejadian tiba-tiba mereda, dan kemajuan siswa juga terhambat. Hal ini membuat Leng Jianxiong sendiri merasa sangat berprestasi. Anda tahu, saya, Leng Jianxiong, dapat mengendalikan situasi yang tidak dapat dikendalikan oleh saudara-saudara lain. Jadi, jika ingin mengontrol seorang adik atau bayangan pohon, Anda harus melihat kakaknya dan akar pohonnya. Leng Jianxiong merasa semakin bangga. Dia berjalan menuruni tangga selangkah demi selangkah, wajahnya tenang dan suaranya nyaring dan bergema. Bagaimana? Apa kalian ingin melawanku? Apakah kalian tahu siapa aku? Saya Leng Jianxiong, penguasa Kabupaten Rongdong. Leng Jianxiong meraung marah dan melirik ke segala arah. Perasaan merendahkan membuatnya merasa bahwa dia adalah raja tempat ini dan tidak ada yang bisa mempengaruhinya. Adik laki-laki anak buah Leng Jianxiong menatapnya dengan bintang di mata mereka. Itu memang harus diakui bos. Itu pasti, kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi bosnya? Luar biasa sekali. Hanya dengan mengandalkan nama saja, para siswa ini begitu ketakutan hingga tidak berani berbicara. Luar biasa. Saya yakin. Saya sangat yakin dengan kekuatan bos. Ini bos kita. Sekelompok anak buah dari belakang diam-diam menyanjung Leng Jianxiong. Leng Jianxiong sangat bangga mendengarnya dan akan terus pamer. Tiba-tiba sebuah batu besar terlempar dari belakang kerumunan, dan mengenai wajah Leng Jianxiong dengan cukup akurat. Leng Jian, kamu benar-benar bajingan, kamulah yang menindas Dekan Wang kami, kan? Saudara-saudara, ayo kita bunuh bajingan ini. Siswa yang melempar batu itu mengutuk dengan keras, dan kemudian kerumunan itu menjadi bergejolak lagi. Persetan, menindas dekan kami, biarpun kamu Raja Surga datang sekalipun, tetap akan kami lawan. Kamu menindas dekan kami dan kamu berani tampil begitu sombong. Apakah kamu benar-benar belum pernah dipukuli? Sialan, seret dia ke bawah dan pukul dia. Beberapa siswa bergegas maju dengan kebingungan, beberapa memukul Leng Jianxiong dengan tongkat, sementara yang lain menyeret ujung pakaiannya dan menariknya menuruni tangga. Sebelum Leng Jianxiong selesai berpura-pura, dia diserbu oleh para siswa. Leng Jianxiong, yang telah kehilangan semua kepura-puraannya, terlambat untuk menghunus pisaunya. Dia diseret oleh beberapa siswa dan jatuh dari tangga, lalu terguling menuruni tangga. Senjata orang lain masih mengarah padanya dan terus memukulinya. Leng Jianxiong menjerit kesakitan, apakah kalian sedang mencari kematian? Saya Leng Jianxiong, kalian berani memukul saya. Para siswa semakin marah. Tidak peduli apakah kamu beruang dingin atau beruang panas,
kamu akan dipukuli menjadi beruang sialan. Jika kamu menyentuh dekan uang kami, aku akan memotong cakar beruangmu dan membuat sup. Leng Jianxiong diseret ke koridor di lantai 2. Medannya tidak terbuka, tapi setidaknya ada selusin siswa yang mengelilinginya dan menendangnya. Meskipun Leng Jianxiong sedikit pemberani dan telah berlatih beberapa seni bela diri, tetapi seperti kata pepatah, ratusan orang awam bisa memukuli ahli bela diri sampai mati dengan pukulan acak. Menghadapi kaki besar para siswa yang marah ini, gerakan dan momentum Leng Jianxiong benar-benar hilang. Hanya dalam beberapa langkah, ia terinjak hingga hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Suara memohon ampun mulai terdengar, dan jeritannya berangsur-angsur semakin keras. Tidak ada yang nada berani dan megah seperti saat pertama kali dia muncul. Ada terlalu banyak siswa, dan satu Leng Jianxiong tidak cukup untuk melawan mereka. Para siswa yang tidak bisa masuk segera bergegas menuju gedung. Seret mereka ke bawah dan hajar mereka bersama-sama. Murid-murid akademi bergegas maju, menjatuhkan kelompok adik-adik Leng Jianxiong yang tadi begitu sombong, lalu menghajar mereka dengan pukulan, tendangan, dan tongkat. Pang Zun yang sudah mengenali mereka dengan baik, melihat para siswa hendak bergegas. Tanpa pikir panjang, dia segera membuka jendela di tepi sungai dan melompat turun dari lantai 3. Dengan letupan, Pang Zun melayang ke hilir melalui saluran air sungai. Hei, kamu lari, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa berenang. Song Chengtang sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Sialan, aku sudah tahu, aku tidak seharusnya mempercayai Pang Zun, pria jalang seperti dia. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang penguasa lokal. Dia juga mengatakan bahwa dia dapat memerintahkan gangster paling kuat di sini hanya dengan satu perintah. Dia akan memukuli orang-orang di desa Chenjia sampai mereka berlutut dan memohon ampun, memanggil mereka kakek dengan keras. Tapi sekarang, segalanya telah berbalik. Orang-orang di desa Chenjia ini baik-baik saja, tetapi Pang Zun sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri seperti seekor babi, meninggalkan Song Chengtang berantakan tertiup angin sungai. Ia juga ingin meniru Pang Zun dan melompat ke sungai untuk melarikan diri. Tapi dia tidak berani. Di sini terlalu tinggi. Di lantai 3, ditambah kedalaman air sungai, lebih dari 10 meter. Ia sendiri adalah orang yang tidak bisa berenang, jika terjatuh ia khawatir tidak akan bisa bertahan sama sekali. Sialan, kamu meninggalkanku, kamu tidak baik, jangan salahkan aku karena tidak adil. Semua orang di desa Chenjia, aku Song Chengtang, aku tahu aku salah, jangan bunuh aku, ampuni hidupku, aku bersedia membeli hidupku dengan uang. Aku bersedia membayar berapapun. Ketika Song Chengtang berada di kota Xinyu, dia menghabiskan ratusan tael perak untuk melarikan diri dari Chen Che. Dia sangat patah hati saat itu, tapi sekarang, dia hanya berharap jalan ini masih bisa berhasil. Pintu ruangan sebelah telah dibuka oleh Chen Xiaobing dan yang lainnya. Mereka mendengar teriakan Leng Jianxiong dan yang lainnya, dan tahu bahwa siswa dari akademilah yang datang untuk menyelamatkan mereka dan yang lainnya. Saat ini, Anda bantuan datang dari depan dan belakang, jadi tunggu apa lagi? Jadi, Chen Xiaobing, Yu Li, Da Zuang dan yang lainnya mematahkan kaki meja, membuka pintu, dan mulai memukuli adik-adik Leng Jianxiong. Kelompok pemabuk dan bajingan ini baru saja menghabiskan banyak upaya untuk membuat lubang di pintu. Mereka juga mengolok-olok orang-orang di desa Chenjia melalui lubang ini, berpikir bahwa mereka hanya bertingkah seperti pengecut di dalam, dan mereka bahkan menghina Chen Xiaobing dan yang lainnya secara sembarangan. Chen Xiaobing dan yang lainnya tidak dapat menahan amarah mereka untuk waktu yang lama. Sekarang mereka mendengar suara bantuan datang dari luar, mereka tahu bahwa Xiao Yong telah berhasil membawa penyelamatan. Oleh karena itu, Chen Xiaobing mematahkan kaki bangkunya dan bersiap untuk melawannya. Sialan, aku sudah menahannya begitu lama. Aku tidak tahan lagi. Xiao Fei, lindungi kedua tuan guru. Da Zuang, jika kamu memiliki cukup energi tersisa, ayo maju dan bunuh bajingan ini. Oke, Yuli dan yang lainnya tidak berkata apa-apa, dan mereka bergegas maju dan membuka pintu. Kemudian kaki meja dan bangku digulingkan ke arah kepala para gangster ini. Bajingan itu hanyalah sekelompok peretasan dan tukang gertak. Dibandingkan dengan para preman yang terkekang dan ketakutan, Chen Xiaobing dan yang lainnya, yang telah menahan amarah mereka, datang untuk membunuh orang, menjatuhkan semua orang di koridor dengan berlumuran darah. Totalnya hanya ada lebih dari 30 preman,
dan mereka semua dihajar hanya dalam beberapa pukulan. Para preman itu menjerit dan jatuh. Bahkan sebelum Chen Xiaobing dan yang lain selesai menghajar, mereka mendengar suara Song Cheng datang dari ruangan sebelah. Chen Xiaobing sangat gembira dan bergegas menendang Song Cheng Tang beberapa kali. Kemudian dia mendengar dia memohon belas kasihan, mengatakan bahwa dia bisa membeli nyawanya dengan uang, jadi dia menjadi tertarik dan tidak memukul Song Cheng Tang lagi. Wang Hongwen dan yang lainnya bertemu. Setelah melihat Wang Hongwen hanya ketakutan tetapi tidak terluka, kemarahan para siswa dan bapak-bapak ini sedikit mereda. Beberapa orang yang berpikiran cerdas telah menduga bahwa mereka dan orang lain digunakan sebagai pria bersenjata oleh Xiao Yong. Tapi tidak ada yang mengatakan apa-apa, tidak peduli apakah Dekan Wang terluka atau tidak, mereka semua datang untuk menyelamatkan Dekan Wang. Beberapa orang memikirkan situasi Xiao Yong saat itu dan mau tidak mau mengacungkan jempolnya. Lagi pula, jika itu orang lain, itu mungkin tidak seefektif panggilan Xiao Yong. Xiao Yong benar-benar mewujudkan tujuan menyelamatkan orang seperti memadamkan api. Dia menggunakan kemampuan aktingnya untuk membangkitkan kemarahan semua orang, dan kemudian segera bergegas tanpa penundaan. Ketika lebih banyak siswa melihat Wang Hongwen yang baik-baik saja, mereka bersorak. Wang Hongwen juga berjalan ke bawah dan berterima kasih kepada semua orang satu persatu atas penyelamatan mereka. Para siswa dan bapak-bapak semua merasa sangat senang, terutama para siswa yang berhasil mengalahkan para gangster dan bajingan, mereka merasa sangat bahagia. Setelah Wang Hongwen berinteraksi dengan para siswa beberapa saat, Su Zhengbang tiba bersama orang-orangnya. Hal ini membuat para siswa yang mengikuti Xiao Yong sangat marah. Seperti yang dikatakan Xiao Yong, jika dia menunggu Su Zhengbang datang untuk menyelamatkan orang, Dekan Wang akan kehilangan kesabaran setelah semua omong kosongnya. Oleh karena itu, kerumunan orang dipenuhi dengan keluhan, dan ketidakpuasan mereka terhadap hakim daerah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun bagi Su Zhengbang, ahli akting, ini semua hanyalah adegan kecil. Dia yang pertama kali berlari sambil menangis, dengan munafik mengaku kepada Wang Hongwen, meratap karena dia terlambat, meminta maaf kepada Wang Hongwen, dan terus-menerus meminta maaf kepada siswa, guru-guru, dan orang-orang di sekitarnya. Dengan terus terang mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan atas keterlambatannya, dia merasa bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri, dan kemudian dia mulai membual, mengatakan bahwa dia akan menghukum berat para gangster yang tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Setelah bertobat beberapa saat, Su Zhengbang meminta pejabat pemerintahannya untuk membawa pergi para gangster yang dipukuli setengah mati. Namun kali ini, Song Cheng Tang yang baru beberapa kali ditendang dan ingin menukarkan uang dengan nyawanya, berteriak keras. Bab 162. Tuan Hakim Wilayah, selamatkan saya, Tuan Hakim. Saya adalah putra dari keluarga Song. Beraninya mereka memperlakukan saya dengan kasar. Tolong selamatkan saya, Tuan Hakim. Saya di sini hanya untuk makan. Saya sangat tidak beruntung menderita kemalangan seperti ini. Song Cheng Tang memandang Su Zhengbang seolah-olah dia melihat dewa penyelamat. Dia tersenyum dalam hati, merasa jika Su Zhengbang datang, keselamatannya akan terjamin. Bagaimanapun, dia tahu tentang transaksi keuangan antara Su Zhengbang dan Pang Zun, dan dia bahkan menjadi saksinya. Dengan pegangan seperti itu di tangannya, Song Cheng Tang tahu bahwa jika Su Zhengbang tidak ingin merusak citranya dengan berbicara omong kosong, maka dia pasti akan melindungi dirinya sendiri. Faktanya, kulit kepala Su Zhengbang memang terasa mati rasa setelah melihat Song Cheng Tang. Dia awalnya mengira Pang Zun dan Song Cheng Tang akan dipukuli setengah mati seperti Leng Jianxiong dan lainnya. Sekarang Pang Zun tidak terlihat, hanya Song Cheng Tang yang hidup dan bersemangat. Hati Su Zhengbang tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Dia mengerti maksud Song Cheng Tang. Jika dia tidak menyelamatkan pihak lain, Song Cheng Tang pasti akan berbicara omong kosong. Jadi Su Zhengbang sedikit panik. Dia terbatuk dan sepertinya baru saja menemukan ide menyelamatkan Song Cheng Tang. Hei, ini benar-benar Tuan Song. Mengapa Tuan Song terlibat dalam insiden ini? Saya pikir pasti ada kesalahpahaman. Tuan Song tidak mungkin merugikan Dekan Wang, kan? Hahaha. Dia sengaja tertawa, yang artinya dia ingin menyingkirkan masalah ini. Song Cheng Tang secara alami mengerti dan segera berteriak, itu memang benar. Saya kebetulan sedang makan di sini. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya takut jika orang-orang itu membobol ruangan saya. Jadi saya menjaga pintunya tetap tertutup. Kemudian saya melihat para siswa datang berkelahi dengan gangster.
Awalnya saya pikir saya telah diselamatkan. Tetapi begitu saya membuka pintu, saudara-saudara dari desa Chenjia ini datang dan menangkap saya. Sedangkan orang-orang asing ini, aku tidak mengenal mereka sama sekali. Song Chengtang dengan cepat menyelesaikan tanggung jawab dan menjelaskan alibinya. Pada saat yang sama, dia juga ingin pergi ke samping Su Zhengbang dan meminta pegawai pemerintahnya untuk segera melindunginya. Dia merasa selama dia berada di bawah perlindungan Su Zhengbang, dia akan baik-baik saja. Dia telah mengatakan bahwa akan membayar untuk hidupnya, jadi Chen Xiaobing dan yang lain membiarkannya begitu saja. Hati Song Chengtang berdebar kencang. Chen Xiaobing meraih kerah bajunya dan mengangkatnya kembali, dan pada saat yang sama menaruh pisau di lehernya. Apa kamu sedang bercanda di sini? Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak mengenal bajingan-bajingan ini? Apa bukan kamu yang membawa mereka ke sini? Dasar idiot! Cepat patahkan kaki tangan gangster ini secepatnya, agar dia mengakui perbuatannya. Menghadapi kemarahan Chen Xiaobing, Song Chengtang dengan cepat mengeluh. Apa? Jangan seperti ini. Semua orang dapat melihat. Saya tidak punya teman sama sekali. Saya benar-benar tidak bersalah. Hakim daerah tolong selamatkan saya. Su Zhengbang segera memasang wajah serius. Maaf, pahlawan, apa yang Anda lakukan? Letakkan pisaunya. Ini adalah tuan muda keluarga Song di ibu kota provinsi. Jika kamu menyakitinya, Anda akan membayar semua kerugiannya selama hidup Anda. Chen Xiaobing sangat marah. Kedua orang ini jelas-jelas berpura-pura dan sedang berakting. Bahkan jika dia memukulinya sampai mati, Chen Xiaobing tidak akan percaya bahwa tidak ada hubungan di antara mereka. Dia juga curiga Pang Zun terlibat, tetapi dia baru saja menggeledah ruangan dan tidak menemukan Pang Zun. Ketika Chen Xiaobing hendak menginterogasi Song Chengtang, Su Zhengbang dan yang lainnya tiba. Ini membuat Chen Xiaobing merasa seperti dia memukul dengan keras tetapi gagal. Yang membuatnya semakin marah adalah dia tidak akan membayar harga tinggi untuk nyawanya yang dijanjikan oleh bajingan Song Chengtang, dan sekarang dia berpura-pura tidak bersalah. Chen Xiaobing sangat marah hingga dia ingin membunuh Song Chengtang dengan pisau. Chen Xiaobing biasanya bukan orang bodoh, tetapi menghadapi orang-orang seperti Song Chengtang dan Su Zhengbang, mulutnya bodoh dan sedikit ceroboh. Dia jelas bisa mengetahui tipuan mereka, tetapi drama yang mereka mainkan sempurna. Oleh karena itu, Chen Xiaobing membeku di sana dengan ekspresi marah. Su Zhengbang juga menahan senyumnya dan berkata dengan serius, "Orang baik, saya tidak peduli dari mana asal Anda. Saya sedang berbicara dengan Anda sekarang sebagai hakim daerah. Tuan muda Song ini memiliki status terhormat. Saya tidak mengizinkanmu untuk menyakitinya. Dengarkan aku dan letakkan senjatamu. Jika kamu bersikeras, aku khawatir aku akan meminta seseorang membantumu meletakkan senjatamu." Mata Su Zhengbang berangsur-angsur menjadi dingin. Dia benar-benar memutuskan jika Chen Xiaobing tidak melepaskannya, dia akan memanggil bawahannya untuk menyelamatkan Song Chengtang. Jika Song Chengtang terbunuh saat penyelamatan, itu tidak ada hubungannya dengan Su Zhengbang. Jika keluarga Song ingin menimbulkan masalah, mereka akan pergi ke keluarga Chen dan orang-orang desa Chenjia. Begitu Song Chengtang meninggal, ini juga keuntungan bagi Su Zhengbang, pengaruh Song Chengtang hilang, ini bisa dibilang membunuh dua burung dengan satu batu. Oleh karena itu, Su Zhengbang berharap Chen Xiaobing bisa bertahan lebih lama lagi agar bisa membuka situasi. "Prajurit, lepaskan dia." Kali ini, Da Zuang berteriak dari samping. Chen Xiaobing tertegun sejenak, bertanya-tanya mengapa Da Zuang berteriak seperti ini. Da Zuang mengambil satu langkah ke depan dan berbisik di telinganya, "Tujuan kita adalah untuk melindungi Tuan dan Xiao Yong. Mari kita akhiri hari ini. Kita tidak dapat menantang hakim daerah, tetapi kita bisa memberitahu Tuan Chen Che, dia secara alami punya cara untuk mengatasi mereka." Da Zuang adalah orang yang pendiam. Meskipun dia seorang tukang kayu, dia telah lama bersama Chen Che. Dia telah melihat lebih banyak dan belajar lebih banyak. Meskipun agak mengejutkan bahwa hakim daerah Su Zhengbang begitu agresif, mengingat status Song Chengtang, tidak mengherankan jika hakim daerah akar rumput akan berbicara mewakilinya. Singkatnya, bagi hakim daerah, orang-orang seperti ini tidak boleh disinggung. Wang Hongwen juga mengangguk di sampingnya dan meminta Chen Xiaobing melepaskannya. Meskipun Chen Xiaobing enggan, dia tetap tidak punya pilihan selain melepaskan Song Chengtang. Su Zhengbang tersenyum lagi, menghibur Wang Hongwen sebentar, lalu memerintahkan Leng Jianxiong dan yang lainnya untuk ditangkap. Yakinlah,
Dekan Wang, saya pasti akan menginterogasi para bajingan ini dan mencari tahu siapa dalang di balik layar. Saya, Su Zhengbang, dengan ini bersumpah kepada penduduk Kabupaten Rongdong, bahwa jika saya mengatakan akan menangkap dalang kejadian ini, maka saya akan melakukannya. Saya tidak pernah menyerah, dan saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk mencari keadilan bagi Dekan Wang. Orang yang tidak mengetahui detail Su Zhengbang, ketika mendengar ucapannya pasti akan mengira bahwa dia adalah orang tua dan pejabat yang baik yang mencintai rakyatnya seperti putranya sendiri. Tetapi setelah mengetahui orang seperti apa dia, orang-orang seperti Chen Xiaobing mengerutkan kening ketika melihat perilaku munafiknya, dan merasa ingin muntah. Tapi bagaimanapun juga, masalah ini akhirnya berakhir. Semua orang di Chenjiachun diatur oleh Wang Hongwen untuk kembali ke kampus. Lagi pula, tidak aman tinggal di luar. Mereka semua mengetahuinya dengan baik dan tahu bahwa Song Chengtang dan Pang Zun adalah dalang di balik layar. Tapi karena tidak ada bukti, dan karena mereka dilindungi Xiu Zhengbang sebagai sarang ular dan tikus, semua orang hanya bisa berjaga-jaga dan waspada agar tidak diserang lagi oleh mereka. Akademi Jiahong, ketika Anda kembali ke sini, Anda secara alami akan kembali ke rumah Wang Hongwen. Dia memiliki rumah di sini yang lebih besar dari sekolah di desa Chenjia, dan keluarganya juga tinggal di sini. Ada banyak ruangan, lebih dari cukup untuk menampung orang-orang seperti Chen Xiaobing dan yang lainnya. Liu Sheng kemudian juga membawa orang-orang ke akademi. Setelah semua orang bertukar salam, mereka duduk di halaman. Tak perlu dikatakan lagi, dalang di balik layar pastilah dua bajingan Pang Zun dan Song Chengtang. Apakah benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan terhadap mereka? Chen Xiaobing merasa sedih ketika memikirkan hal ini. Jika dia tahu bahwa Song Chengtang sangat licin, dia akan memukulinya begitu dia menangkapnya sampai dia tidak dapat berbicara. Liu Sheng menghela nafas, selama Su Zhengbang membantu mereka, tidak ada yang bisa kita lakukan. Su Zhengbang adalah pecundang. Dia akan membantu siapapun yang bermanfaat baginya. Mereka pasti menjanjikan keuntungan besar kepadanya, jadi Su Zhengbang bersedia membantu dia. Implikasi dari kata-kata Liu Sheng adalah saat ini, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk melawan mereka. Leng Jianxiong itu memang orang yang sangat berbahaya di Kabupaten Rongdong kita. Jika Xiaoyong tidak datang langsung ke kampus untuk meminta bantuan kali ini dan begitu banyak orang datang untuk membantu kita, mungkin kita akan berada dalam situasi yang jauh lebih buruk. He Zong mengutarakan pendapatnya. Faktanya, semua orang dapat melihat bahwa Leng Jianxiong meminta orang-orang untuk membuka pintu secara perlahan untuk memberikan tekanan psikologis pada semua orang. Itu adalah mentalitas kucing dan tikus, dan dia ingin membunuh Chen Xiaobing dan yang lainnya secara perlahan. Faktanya, jika Xiaoyong begitu pintar dan langsung pergi ke akademi untuk meminta bantuan, jika tidak, konsekuensinya akan sangat buruk. Lagi pula, di seluruh Kabupaten Rongdong, sebenarnya hanya ada 3 kekuatan yang dapat berperan pada saat itu. Selain akademi, keluarga Pang dan Liu Sheng, dan Su Zhengbang, menggunakan jabatan sebagai pejabat pemerintah untuk menekan mereka. Tetapi menilai dari situasi sebenarnya, pilihan pertama bagi orang biasa adalah menemui Su Zhengbang, hakim daerah. Mereka berpikir bahwa ini menyangkut Wang Hongwen, seorang sarjana hebat, dan hakim daerah tentu harus datang membantu apapun yang terjadi. Namun nyatanya, di antara ketiga pilihan tersebut, mencari Su Zhengbang adalah pilihan yang paling konyol dan tidak kompeten. Lagi pula, menilai dari hasil selanjutnya dari Xiaoyong membawa orang untuk menemui Su Zhengbang, hakim daerah itu pasti sudah lama berhubungan dengan Pang Zun dan yang lainnya, tidak akan ada keraguan. Maaf atas kerja kerasmu, Xiaoyong. Jika bukan karena kepintaranmu, kami akan mendapat masalah. Chen Xiaobing mau tidak mau menepuk bahu Xiaoyong untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ini adalah pria yang berterima kasih kepada pria lain. Xiaoyong terkekeh, bukan apa-apa, inilah yang harus saya lakukan. Hidung Xiaoyong patah dan kepalanya dibalut kain kasa. Itu karena luka yang dia alami saat bersujud. Dalam situasi saat itu, situasi tragis Xiaoyong memainkan peran pendukung yang besar. Banyak orang mengira Wang Hongwen dipukuli seperti ini karena melihat penampilannya yang menyedihkan. Oleh karena itu, para pelajar, guru-guru dan bapak-bapak berjuang paling keras dan paling sengit. Jangan kemana-mana selama 2 hari ke depan. Paling aman kita menunggu di akademi saja. Lusa, kita akan kembali ke desa Chenjia. Saat itu, kita akan menemukan lebih banyak rencana. Wang Hongwen membuat pengaturan.
Chen Xiaobing menyarankan, bagaimana kalau kita mengirim pesan kembali ke desa dan memberitahu Tuan Chen Ce tentang situasi di sini dan biarkan dia memikirkan solusinya. Wang Hongwen melambaikan tangannya, tidak, Chen Ce sudah begitu sibuk dengan hal-hal di sekitarnya. Jangan ganggu dia. Jika kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini, percuma saja. Da Zuang mengangguk, sebenarnya, terus terang, yang kita kurang adalah daya tembak. Jika semua orang membawa busur panah, apakah kita masih takut pada mereka? Saat itu, hanya ada 3 busur panah, dipegang oleh Chen Xiaobing dan Yuli dan Da Zuang, tetapi yang lain tidak dilengkapi senjata. Lagi pula, mereka ke sini untuk ujian, bukan untuk berkelahi, jadi mereka tidak membawa terlalu banyak panah tangan. Tapi dalam situasi ini, selama panah tangan dilengkapi, pasti sangat penting dan bermanfaat. Bersambung ke bab selanjutnya.